Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, kepada Bapak Jerhi Wahyu Fernanda, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif. Saya, Siti Faridatun Nadhiroh, akan menjelaskan mengenai proposal saya yang berjudul Pengaruh Game Online Terhadap Akhlak Anak di Desa Pule, Kecamatan Kandat. Selanjutnya adalah latar belakang. Latar belakang yang pertama adalah game online. Game online merupakan permainan yang dimainkan menggunakan media elektronik berbentuk multimedia yang dibuat semenarik mungkin agar pemain mendapatkan kepuasan batin. Game online dapat dimainkan dengan berbagai macam alat elektronik seperti komputer, laptop, gadget, atau media seluler lainnya. Akibatnya, segala informasi yang bersifat positif maupun negatif dapat dengan mudah diakses seluruh masyarakat dan perlahan mulai mengubah pola hidup dan pola pemikiran masyarakat. Adapun perilaku yang ditimbulkan dari game online adalah mudahnya mengeluarkan kalimat kasar dan kotor berupa hinaan menggunakan nama binatang atau bahasa vulgar lainnya. Game online juga berdampak kepada kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah akhlak. Tanpa akhlak yang baik, maka kehidupan ini akan kacau balau dan tidak akan terjadi keadilan. Tanpa akhlak yang baik, maka mereka yang kuat akan menindas yang lemah, mereka yang pintar akan mengakali yang bodoh, mereka yang kaya akan menindas yang miskin, dan penguasa yang tidak berakhlak akan selalu berbuat zalim. Akhlak merupakan kunci lahirnya masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera. Akhlak adalah sebuah tatanan yang tertanam kuat dalam jiwa, yang darinya muncul beragam perbuatan dengan mudah dan ringan, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Hal tersebut mengakibatkan anak-anak sekarang memiliki akhlak yang kurang baik terhadap lingkungannya. Bahkan adanya perilaku tidak peduli terhadap lingkungannya. Untuk menanggulanginya sendiri, memerlukan pengawasan orang tua di rumah dan pengawasan dari masyarakat sendiri, agar anak tidak kecanduan dengan game online yang bakal mengakibatkan anak memiliki akhlak yang kurang baik. Maka dari itu, pengawasan dari orang tua sangat penting untuk menanggulangi kebiasaan anak yang sudah mulai kecanduan game online. Dari latar belakang tersebut, maka muncullah rumusan masalah, yaitu bagaimanakah pengaruh game online terhadap akhlak anak di Desa Pule, Kecamatan Kandat. Selanjutnya adalah kerangka teori. Kerangka teori ini ditujukan kepada fenomena pengaruh game online di kalangan anak-anak. Perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat membawa perubahan dalam segala lapisan kehidupan manusia, di mana diperolehnya temuan-temuan baru dalam teknologi. Salah satu produk manusia adalah internet. Banyak hal yang telah didapat dari internet, seperti pekerjaan, bisnis, dan bermain game online. Munculnya game online ini memberikan suatu warna baru dan membawa dampak positif dan negatif yang ditimbulkannya, seperti efek kecanduan bagi penggemarnya. Keanekaragaman game memberi nuansa baru atau daya tarik yang kuat untuk terus bermain game online. Berikutnya adalah hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan yang bersifat sementara terhadap penelitian yang masih harus diuji secara empiris. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah H0, tidak adanya pengaruh permainan game online terhadap akhlak anak, dan H1, adanya pengaruh permainan game online terhadap akhlak anak. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif non-eksperimental, jenis korelasi, yaitu penelitian yang observasinya dilakukan terhadap sejumlah ciri variabel subjek penelitian menurut keadaan apa adanya, tanpa ada manipulasi atau intervensi. Yang kedua adalah variabel penelitian.
Dalam penelitian ini, peneliti mengambil dua variabel yang digunakan. Yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang menjadi penyebab atau memiliki kemungkinan berdampak pada variabel lain. Variabel bebas pada penelitian ini adalah game online. Kemudian, variabel terikat atau dependent merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel terikat adalah akhlak anak. Selanjutnya, yang ketiga adalah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak di Desa Pule, Kecamatan Kandat yang berjumlah 40 anak. Kemudian, peneliti mengambil sampel 50% dari populasi, yaitu sebanyak 20 anak Desa Pule, Kecamatan Kandat. Kemudian, yang keempat adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung untuk melihat keadaan atau perilaku objek sasaran. Objek sasaran pada penelitian ini adalah anak di Desa Pule, Kecamatan Kandat. Selanjutnya, menggunakan angket atau kuesioner, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Angket ini digunakan untuk memperoleh data game online terhadap akhlak anak di Desa Pule, Kecamatan Kandat. Yang kelima adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan sebagai alat ukur mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Jumlah item pertanyaan dari angket akhlak anak di Desa Pule sebelum divalidasi ada 15 item. Angket tersebut disebarkan kepada 20 anak. Angket yang sudah disebarkan kemudian dianalisis menggunakan SPSS versi 24 untuk mengetahui hitung dari item pertanyaan. Kemudian diuji validitas menggunakan rumus korelasi produk momen. Setelah dihitung, terdapat item yang tidak valid, yaitu satu item. Satu item tersebut tidak akan digunakan lagi karena telah gugur, sehingga jumlah item pertanyaan angket setelah divalidasi ada 9. Kemudian akan diuji reliabilitas menggunakan rumus alpha-Cronbach. Setelah diketahui nilai alpha yaitu 0,529. Selanjutnya, yang keenam adalah analisis data. Analisis data adalah upaya yang digunakan dengan cara bekerja dengan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, dicari, dan menumpukan apa yang penting dan apa yang dipelajari. Sebelum dilakukan analisis, maka terlebih dahulu dilakukan beberapa uji persyaratan analisis, yaitu meliputi yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Kemudian, uji homogenitas. Uji ini digunakan untuk menguji apakah rata-rata antara 3 atau lebih kelompok data yang independen memiliki varian yang sama atau tidak. Kemudian uji T atau Paired Sample T-Test. Sampel ini berpasangan, yaitu analisis yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dari dua kelompok sampel yang berpasangan atau berhubungan. Kemudian uji N-Gain Score. Uji ini digunakan untuk mengetahui efektivitas penggunaan suatu metode dalam penelitian one group, pretest, post-test, design, maupun penelitian menggunakan kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Selanjutnya adalah jadwal penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Pule, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Pelaksanaan penelitian dimulai pada tanggal 9 Maret 2022. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.